2 Juli 2000, ya, 2 Juli tahun 2000 itu adalah hari pertama kebaktian yang disebut Rehoboth Ministry. Sebenarnya Rehoboth Ministry sudah ada, saudaraku. Maksud saya, sebenarnya pelayanan Rehoboth yang dulu Gereja Bethel Indonesia Rehoboth atau GBI Rehoboth, di mana saya menjadi gembala sidang itu sejak tahun 1987. 1987 waktu itu saya belum menikah. Sudah berpacaran selama sekitar 8 tahun. Tidak punya modal untuk nikah. Tetapi akhirnya menikah dan seluruh angpau yang diberikan kami gunakan membayar hutang dari gereja baru. Maksud saya gereja yang baru saya menjadi gembala. Karena rupanya tanah itu dibeli dengan meminjam uang dari pelayan Tuhan sebelumnya. Tahun 1987 saya menikah. Lalu istri saya waktu itu mendampingi saya menjadi kepala asrama, naik turun tangga 4 lantai dan itu gedung tua, tangganya tinggi, saudara. Sampai Stephen Erastus lahir belum 9 bulan. Jadi hanya 2 kilo lebih sedikit, jadi seperti boneka kecil. Tidak boleh dibawa pulang. Sekarang dia jadi boneka besar. Boneka Tuhan maksud saya. Tahun 1988 Stephen lahir. Jadi sudah sekitar 35 tahun, saudaraku. 2000, tahun 2000 itu. Tanggal 2 Juli, saudara. Ya. Jadi setelah ada GBI Rehoboth, lalu GBI Rehoboth yang pada waktu itu di Jalan Sarina 1 nomor 7 Perdatam, lalu mulai membuka pelayanan di beberapa tempat, ya, di 2 tempat atau 1 tempat waktu itu, saudara. Kita sebut ministry karena ada beberapa tempat. Tahun 2018 kita keluar dari Gereja Bethel Indonesia dan mendirikan sinode baru Gereja Suara Kebenaran Injil. Waktu itu saya masih menjadi gembala di beberapa tempat sebagai gembala. Tetapi kemudian 1-2 tahun kemudian sebelum atau ketika COVID mulai membahana. Kalau suatu saat saya ini meninggal mendadak dengan usia seperti ini, tidak jelas siapa yang akan jadi gembala. Maka saya mandirikan masing-masing tempat.
Saya masih ada di sini sebagai gembala senior karena di sini pusat sebelumnya yang menopang pelayanan termasuk STT Ekumene, jadi saya harus ada di tempat ini untuk menopang pelayanan sinode juga yang membutuhkan banyak dana. Benar-benar saya melepaskan cabang yang tadinya menjadi di mana saya menjadi gembala, mereka yang menjadi gembala. Jika ada aset gereja, saya serahkan semua asetnya. Jika ada kolekte, ada uang, lalu semua aset, musik dan lain-lain, saya serahkan semua. Saya benar-benar mulai mau berkemas-kemas. Jadi secara legalitas saya itu bukan gembala mana-mana, saudara. Secara legalitas termasuk di sini saya bukan gembala. Di sini gembalanya Pak Cornelis Kiong. Kalau Pluit Pak Max, Elia Saputra dan lain sebagainya. Berlangsung terus online waktu itu. Mendekati mulai ada onsite. Saya diminta beberapa cabang yang tadinya benar-benar saya lepas. Saya tidak menjadi gembala senior. Saya sudah menjadi gembala senior hanya di sini di Kelapa Gading. Tetapi ada beberapa gembala yang meminta saya menjadi gembala senior. Sebenarnya agak berat karena saya sudah umur pertengahan tahun 2021 saya kena COVID 21 hari dan tubuh saya makin rentan, saudara. Saya tidak bisa lagi khotbah seperti dulu, 1 hari 7 kali. Jadi benar-benar saya relakan mandiri. Tetapi saya hanya di Kelapa Gading karena memang tempat ini menopang pelayanan banyak beban, saudara. Akhirnya saya menjadi gembala senior di beberapa tempat yang hari ini gembala seniornya juga hadir. Maksud saya gembala-gembala setempat itu di mana saya diminta menjadi gembala seniornya juga hadir. Jadi tanggal 2 Juli 2000 itu lahirnya Rehoboth Ministry. Yang melahirkan gereja-gereja yang sekarang mereka sudah mandiri menjadi gembala-gembala. Atau masing-masing memiliki gembala-gembala itu. Itu lahir dari ministry. Bukan lahir dari mana-mana. Tidak ada yang merintis. Yang merintis Tuhan melalui tangan pelayanan saya. Tentu saya didampingi orang-orang yang silih berganti, saudara. Jadi tanggal 2 Juli ini hari ulang tahun Rehoboth Ministry dan setelah masing-masing mandiri, masing-masing juga boleh memiliki hari ulang tahunnya sendiri. Kecuali yang bingung Perdatam. Jalan saya nomor 7 Perdatam ini yang saya memulai pelayanan dengan 16 orang waktu itu. Ya. Waktu itu istri saya sekarang ini masih pacar ya. Beratnya kalau nggak salah 36 atau 38, kecil sekali. Kecil sekali. Saya bisa angkat pakai tangan satu. Mungkin ya kalau sekarang. Waktu itu juga saya belum segemuk hari ini, saudara. Kurus sekali, saudara. Lalu dia ada di tengah-tengah jemaat yang sebagian besar bukan Tionghoa. Istri saya, pacar saya waktu itu kecil, mungil, ya dipanggil Ci gitu. Ya, sebenarnya dia agak keberatan. Ada di tengah-tengah orang-orang asing di situ. Jadi kalau kebaktian, kolektor yang kumpul hari itu langsung dibagikan kepada pengerja yang pulang ke Petamburan. Jadi tidak ada saldo. Kebaktian hanya pakai gitar lalu pakai cik. Persis orang ngamen di bus kota. Masih ada becak waktu itu dan kalau menyebut gereja kami itu gereja Kubu Kreyot, GGR. Tahun 1987, saudara.
Perjalanan panjang yang tidak bisa saya uraikan satu persatu. Tadi saya katakan yang sulit itu berdatam karena tidak tahu kapan lahirnya. Saya pun juga tidak tahu. Saya lupa kapan tanggalnya mulai ada di situ jadi gembala sidang, saya juga lupa. Sudah nggak mikir. Karena makan pun susah waktu itu. Kalau saya punya uang 10.000, Pak Julius More, wakil saya yang sekarang sudah di surga. Saya bagi, bro, ini 5.000 ya bro. Nanti kalau saya dapat berkat, saya datang, saya bagi. Saya masih naik Vespa waktu itu. Gereja kami waktu itu sebagian masih bawahnya bukan ubin, bukan semen, tapi tanah. Samping kanan kirinya itu seng, bukan seng biasa, tetapi tong minyak besar yang dibelah, yang menjadi tutup dan sebagian ada bilik. Kami waktu itu bukan miskin ya saudara, tapi sangat miskin. Di samping kami ada lapo tua. Jadi kalau kami nyanyi lagu kami memuji kebesaran-Mu, di sebelah kami nyanyi butet gitu. Tetapi orang-orang di lapo tua itu respect, hormat kepada kami. Pada waktu di resolusi penduduk sempat waktu itu, mereka yang di antara mereka yang membela. Ya, membela. Mungkin itu juga isyarat Tuhan bahwa saya harus jadi orang Batak. Dan memang beban saya untuk Tapanuli kuat dan besar hari ini. Itu sekelumit saudara. Jadi 2 Juli itu lahirnya Rehoboth Ministry saudara. Ya dari tahun 1987. Saya kira ada beberapa bapak-bapak yang masih hidup. Yang sudah tua sekarang. Dan di antara kameramen ini ada cucu dari seorang yang dulu setia mendampingi saya yang bernama Bapak Thomas Septori. Yang mungkin masih hidup. Maksudnya masih hidup. Yang lain sudah meninggal dunia sebagian mereka. Hanya tinggal Pak Thomas Septori saja. Memang nggak ada matinya nih. Padahal badannya kecil, dia seorang anggota Pas Pampres. Kecil tapi tahan banting. Anaknya, cucunya ikut saya sampai hari ini. Bapak Ibu, tema kita bisa dilewati ya. Saya kira kita sering ya mendengar kalimat ini dan Bapak Ibu saya ajar untuk menggunakan kalimat ini. Berbeda dengan sebagian gereja-gereja yang kalau menanya jemaatnya, baik itu worship leader maupun pendetanya, apa kabar saudara, bagaimana keadaanmu? Mereka menjawabnya luar biasa dahsyat. Jawaban itu sebenarnya tidak salah saudara. Asal kontennya benar. Asal pengertiannya benar. Kalau kata luar biasa atau dahsyat itu berarti dapat menyelesaikan masalah dengan mudah, memperoleh jalan keluar dengan gampang, hidup bisa dijalani tanpa kesulitan, maka itu sikap yang tidak realistis. Jujurnya bohong. Karena Tuhan berfirman, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Itu di Kejadian pasal 3. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Sebenarnya banyak orang Kristen yang hidup di dalam pergumulan yang belum selesai, banyak.
Banyak orang Kristen dalam kebutuhan yang belum terpenuhi, termasuk sebagian besar saudara. Dan jangan-jangan semua saudara. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang merasa kurang bahagia dalam menjalani hidup karena berbagai persoalan yang membelit hidup mereka. Banyak orang Kristen dalam penantian memperoleh jalan keluar dari persoalan dan masalah hidup. Penantian untuk pemenuhan kebutuhan yang mereka pandang sebagai kebutuhan. Jadi jawaban luar biasa atau dahsyat harus dikoreksi. Apa maksudnya? Karena banyak orang Kristen tidak realistis. Dan ini sebenarnya membuat mereka tidak menyikapi hidup dengan benar. Dan terus terang orang-orang yang tidak menyikapi hidup dengan benar, itu sulit diajar kebenaran dan sulit diajar memikirkan kekekalan. Biasanya ukuran dahsyat dan luar biasa yang dilontarkan banyak orang itu adalah ukuran manusia. Berangkat dari cara pandang atau perspektif umum, perspektif kefanaan, bukan cara pandang kekekalan. Nanti Bapak Ibu akan memahami yang saya maksud ini. Sejatinya kata bisa dilewati, itu bukan berarti selalu mendapat jalan keluar dari persoalan-persoalan hidup yang dihadapi. Bisa dilewati bukan berarti apa yang kita anggap sebagai kebutuhan dan keinginan sudah terpenuhi atau terjawab. Bisa dilewati bukan berarti kita menjalani hidup tanpa masalah, tanpa persoalan berat. Kalaupun kita mengalami persoalan-persoalan berat yang tidak mudah dapat menyelesaikannya, kita mampu bertahan dalam keadaan itu. Jadi bisa dilewati berarti kita mampu bertahan dalam keadaan kita sekarang. Bisa dilewati. Bisa ditanggung. Bisa dipikul. Jika demikian maka memang itu berarti luar biasa. Dahsyat. Jadi kalau ditanya apa kabar, luar biasa, dahsyat. Artinya bukan berarti persoalan hidup sudah selesai, kebutuhan terpenuhi, hidup bisa dijalani dengan mudah. Bukan. Tapi kami masih bisa bertahan. Walaupun dalam persoalan, dalam masalah berat. Kebutuhan belum terpenuhi, belum terjawab. Tapi kami masih setia kepada Tuhan. Kami tidak mencurigai dia, tidak bersungut-sungut. Dan kami tahu bahwa Tuhan sedang menuntun kami kepada kekekalan sebab masalah ini menyempurnakan dan mendewasakan. Walaupun kita masih hidup di dalam persoalan, masih ada pergumulan yang berat dan kebutuhan-kebutuhan yang tidak atau belum terpenuhi, kita masih bisa bertahan dalam kesetiaan kepada Tuhan tanpa sikap bersungut-sungut. Tentu dengan landasan berpikir bahwa persoalan-persoalan kita itu memang diizinkan Tuhan. Memang hal itu mendewasakan, menyempurnakan kita sebagai persiapan yang melayakkan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Harus selalu kita ingat Bapak Ibu, hidup di dunia yang sudah jatuh ini bukan tempat ideal menjadi hunian. Kesulitan-kesulitan adalah bagian hidup yang tidak bisa tidak. Harus kita jalani. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih,
Janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Petrus pasal 4. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan diri. Berarti memang harus menghadapi kesulitan. Bahkan penderitaan, saudara. Jadi harus kita renungkan, saudaraku. Sangat berbeda ya pengertian antara bisa dilewati dan bisa dihindari. Saya khawatir orang yang mudah berkata dahsyat luar biasa, artinya bisa dihindari. Ingat, bukan dihindari, tapi bisa dilewati. Tapi orang senangnya menghindari. Ingat Tuhan Yesus di puncak penderitaannya di Taman Getsemane sempat minta jika boleh cawan ini lalu. Dihindari. Tetapi Bapak di surga berkata enggak. Walaupun tidak tertulis, tapi faktanya memang Bapak di surga berkata tidak. Dan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata, bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Nah, mati di salib, tapi bangkit. Bukan dihindari, harus dijalani. Bisa dilewati artinya kita harus menjalani sebuah keadaan. Harus mengalami suatu keadaan yang berlangsung. Bukan menghindarinya. Jadi ketika kita berkata bisa dilewati, di balik pernyataan itu kita memiliki pengakuan bahwa memang kita harus menghadapi kesulitan di dalam hidup ini. Gimana bro kabarnya? Bisa dilewati. Artinya ya memang harus dijalani, berlangsung, dan aku harus alami. Menerima fakta bahwa kita harus mengalami keadaan tertentu. Ini berarti kita menerima realitas keadaan hidup yang tidak ideal di bumi. Ini realistis namanya. Nah tentu sikap ini membuat kita tidak manja, saudaraku. Kalau kita berkata ikut Yesus ya harus mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Artinya Tuhan Yesus pada waktu menjadi manusia atau mengenakan daging seperti kita hari ini ya. Ya seberat apapun persoalan itu kalau Tuhan suruh kita menjalaninya harus dijalani. Nah jujur saja termasuk saya ini kadang-kadang itu di dalam hati saya walaupun tidak terucap ada kalimat gini, Tuhan mbok yo jangan begini. Mbok yo jangan begini Tuhan, gitu ya gitu tapi jangan gitu, berat. Orang Jawa bilang ngono ya ngono, tapi jangan apa itu? Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Ini keterlaluan Tuhan. Ini berat. Itu ada di dalam hati saya. Ada, benar. Mulut saya mengatakan Tuhan, aku ikut Engkau. Apapun yang Kau kehendaki aku lakukan. Apa yang menjadi rencanamu ku penuhi. Tapi Tuhan, jangan begitu dong. Ngono ya ngono, tapi aja ngono. Keterlaluan ini Tuhan, menyakitkan. Tuhan itu ingatkan saya tentang Abraham. Pada waktu saya
bergumul dengan diri sendiri. Saya juga berbicara kepada diri sendiri. Kamu tidak jujur, Erastus. Eras, kamu gak jujur. Kamu itu sebenarnya tidak mau dibawa ke lorong-lorong yang kamu gak suka. Aku setia Tuhan, tapi, pakai tapi. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Salib ya salib, tapi jangan berat-berat. Tuhan, jangan keterlaluan lah. Tapi sampai satu titik, saya menyerah. Saya menyembah Tuhan dengan satu lagu yang kemudian lagu itu saya lupa nyanyikan lagi. Yang kalimatnya kira-kira baik, yang kau kerjakan baik. Aku mengakui baik, dan kalau aku percaya, aku mengakui baik. Aku menerima. Sebab kalau Tuhan mau lakukan sesuatu, siapa yang bisa menolak? Ayo, lebih baik kita nurut saja, saudaraku. Aminnya sudah mulai sulit ini. Loh, saudara bersedia mengalami apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu? Ini aminnya enggak tulus. Sebagian tulus, sebagian enggak jelas. Amin, tapi nanti gimana deh gitu. Sering kita tidak mengerti, tapi jejak Tuhan itu sempurna. Amin. Mengapa begini, mengapa begitu? Tunggu. Saya diingatkan Tuhan itu mengenai Abraham. Waktu saya berdebat dengan diri saya sendiri mengenai hal ini. Loh, Tuhan suruh Abraham menyembelih anaknya. Bener-bener saudaraku. Ngono ya ngono tapi ojo ngono. Gitu ya gitu tapi jangan gitu. Tapi kalau Tuhan berkata yang ini, Abraham harus submit, tunduk, obey. Taat. Kita percaya bahwa Tuhan itu membawa kita ke jalan yang baik untuk kita demi kemuliaan namanya. Persoalan hidup dengan liku-likunya tidak mungkin tidak bisa kita jalani, saudara. Karena tangan Tuhan memimpin kita. Apa saudara dan saya curiga kalau di jalan-jalan begini Tuhan lepaskan pegangannya? Enggak, Tuhan akan pegang tangan kita terus. Karena tidak ada pendewasaan, penyempurnaan tanpa lorong-lorong itu. Itu kurikulumnya. Nggak bisa kan kalau saudara sekolah misalnya SLTA atau SMA. Lalu saudara berkata, aku enggak mau mata pelajaran ini, aku enggak mau mata pelajaran itu. Aku tidak mau mata kuliah ini, aku tidak mau mata kuliah itu, susah. Tapi mau dapat gelar, mau lulus, ya enggak bisa. Hidup di dunia yang sudah jatuh ini, kita harus berdampingan dengan persoalan. Ini seperti COVID yang akhirnya menjadi endemi, yang kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa berdampingan. Tapi bukan berarti kita selalu terpapar virus ini. Nah indahnya, walaupun ada persoalan-persoalan hidup, seperti virus yang tidak bisa mati, tetapi persoalan itu mendewasakan, menyempurnakan. Bagi orang yang mengasihi dia. Jadi kita bisa berdampingan dengan persoalan dan berbagai masalah. Lebih ekstrim lagi kita bisa bersahabat dengan masalah atau persoalan yang memang tidak dapat kita hindari. Gak mau jadi anak kecil lagi kan Bapak Ibu, amin. Anak kecil waktu disuapin obat batuk, kalau dulu waktu kecil minyak ikan. Yang baunya bisa 1 jam gak hilang. Kalau kita keluar lagi baunya. Disuapin begitu, kita begini. Anak kecil gini. Anak kecil. Tuhan mau memberikan nutrisi untuk penyempurnaan hidup melalui persoalan-persoalan. Tapi kita tidak mau bersahabat. Padahal persoalan itu nutrisi.
Jadi waktu kecil Bapak Ibu yang minum minyak ikan yang gambar orang bawa ikan gede itu loh. Ingat itu ya. Itu lihat itu kayak lihat hantu. Itu ditaruh di tempat yang kita bisa lihat setiap hari. Wow. Nah kita bukan anak kecil lagi. Sekarang setelah kita dewasa, kita minum obat mau pahit gimana, mau jamu, kita tahu itu menyehatkan, kita bersahabat. Ada bapak ibu yang suka herbal yang baunya enggak jelas, tapi tetap digodok, disimpan, diminum, bersahabat. Bisakah kita bersahabat dengan persoalan? Sehingga ketika orang tanya apa kabar? Tahu jawabannya tapi isinya enggak jelas. Kalau orang tanya saudara apa kabar? Puji Tuhan, ini makin hari Anda makin benar. Jadi kita punya sikap antisipatif terhadap persoalan. Ya sekarang kita mau masuk kepada kehidupan Kristen yang benar, itu new normal. Jadi ya udah kalau kemarin kita lihat persoalan lalu kita marah, sekarang kita berkata ya Tuhan aku mengerti, memang harus dijalani. Ingat waktu sekolah guru berkata ini harus dihafal. Apalagi rumus-rumus kimia. Waduh saudara, mau dihafal bagaimana cepat lupa. Makanya ada perempuan-perempuan waktu ujian tulis di pahanya. Nah, guru waktu itu yang guru ya SLTA ya, enggak duga ditulis di sini. NaCl apa gitu. Jadi pada waktu ujian ini tuh, ya pura-pura garuk-garuk begini, teng. Gurunya nanya, Nini, ngopo kowe? Gatel. Padahal dia lihat itu. Nah Bapak Ibu, kita enggak usah begitu. Harus dihafal? Ya Tuhan. Capek? Ya. Kalau rela, bisa. Tergantung saudara rela enggak. Ketika kita berkata bisa dilewati, itu berarti juga kita mengakui bahwa persoalan di hidup seberat apapun bukan sesuatu yang merugikan kita. Tetapi Tuhan memakai semua kejadian itu untuk menyenangkan hati Tuhan, guna mendatangkan kesempurnaan kita. Tuhan senang. Programnya diikuti, amin. Tuhan gak cari keuntungan, Tuhan mau saudara berkeadaan baik-baik sampai langit baru, bumi baru. Kata bisa dilewati tidak bisa dilepas dari cara pandang hidup kita terhadap realitas. Tidak bisa. Kalau Anda tidak mengerti kebenaran mengenai realitas hidup, kalau kita tidak mengerti kebenaran terkait dengan realitas hidup, kita tidak bisa berkata bisa dilewati secara benar. Dalam hal ini kita harus mengerti kebenaran. Dunia sudah jatuh, bukan hunian yang ideal, manusia itu fana, dan tujuan hidup kita hanyalah kekekalan, saudaraku. Ini yang paling prinsip dari segala persoalan hidup. Jadi kalau saudara mengerti ini, maka persoalan sebesar apapun jadi kecil. Karena kita sedang digiring, dibawa kepada kekekalan itu. Ketika kita bertahan dalam kesulitan, maka itu berarti kita tekun menerima proses pendewasaan untuk mencapai iman yang sempurna. Yakobus menasihati kita dengan kalimat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun.
Yang saya kasihi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan sikap yang benar terhadap kehidupan ini dalam segala pergumulan dan persoalan. Dengan sikap yang benar ini kita dipandang oleh Bapa sebagai anak-anak yang memuliakan namanya. Yang nurut. Bukan hanya nurut, taati hukum-hukum moral, menjadi orang yang tidak jahat, bukan hanya itu. Tetapi ikut apa saja yang Tuhan kehendaki untuk kita alami dan jalani. Nurut. Tuhan senang. Bukan hanya jadi orang baik-baik, tapi mengikuti dengan rela proses yang Tuhan izinkan kita alami. Jadi kalau kita sudah bersungut-sungut, ya mungkin tidak terang-terangan ya. Bisa terang-terangan, bisa terselubung. Itu sikap yang tidak memuliakan Allah. Sikap yang tidak menyembah Allah. Sikap yang tidak menghormati Dia. Yuk kita belajar menerima. Aku tidak mengerti Tuhan. Aku sebenarnya marah dengan keadaan ini. Aku kecewa dengan keadaan ini. Tapi aku percaya Engkau baik dan kebaikan-Mu melampaui yang kupikirkan. Ketika kita berkata bisa dilewati dengan sikap hati yang benar, maka kita menyaksikan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar hidup. Allah yang benar-benar nyata, Allah yang menyertai kita dan yang membuat kita sanggup melewati keadaan itu. Seperti kesaksian Paulus di dalam penderitaan yang begitu hebat. Di dalam penjara, Filipi 4 ayat 13, Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dengan sikap hati yang benar, ketika kita berkata bisa dilewati, kita menyaksikan bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Aku sanggup menanggung ini karena ada tangan yang setia menyertaiku, Allah yang hidup. Amin. Kita bangkit berdiri, saudaraku sekalian. Immanuel. Diberkatilah saudara yang mengasihi Tuhan. Malemas tauno hitopiang narkatonio. Amin. Amin. Yes. Percaya. Kalau persoalanmu menumpuk, bukan berarti Allah meninggalkanmu. Justru Allah beserta engkau. Yes. Amin. Biar choir yang menyanyi. Ada banyak masalah yang saudara hadapi. Yang belum selesai. Engkau berseru, engkau berteriak. Tapi seakan Allah tidak punya telinga mendengar. Seakan tangan Allah pendek menolong. Dan engkau berlarut-larut dalam persoalan itu. Belum lulus anakku. Belum lulus kamu. Akan selesai pada waktunya. Mila masyiko. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia ikut Dia. Saudara akan tahu bahwa Dia baik, jejaknya sempurna. Yuk katakan bersama Immanuel. Allah setia.
Bapa di dalam surga, aku mau mengatakan di hadapan sidang-Mu, para malaikat di surga yang kudus dan penghuni surga, aku mengasihi-Mu. Bapa, aku menghormati-Mu. Kami mengasihi Engkau, Bapa Yahweh Elohim kami. Kami menghormati Engkau, Bapa. Silakan duduk Bapak Ibu.